Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 dengan beranggotakan saya Laili Nur Azizah 22310010. Saya Revi Daulan Safitri, NPM 22310001. Saya Sefitria Dewi, NPM 22310009. Dan saya Alta Anggara, NPM 22310024. Yang pertama adalah saya. Kita lihat bahwa dalam konsep materi yang akan kita bahas, yang pertama itu adalah teori Baruda, yang kedua adalah definisi kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, yang ketiga adalah metode untuk menemukan kelipatan persekutuan terkecil KPK. Yang keempat adalah pengembangan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dengan menggunakan teori Baruda. Oke, yang pertama adalah teori Baruda. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu teori Baruda. Nah, di sini Albert Baruda mengemukakan bahwa seorang itu belajar memulai proses meniru. Maksud meniru di sini bukan mencontek, tetapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain. Kesimpulan dari hasil penelitiannya adalah bahwa seorang yang terbiasa melihat orang lain model membuat jahat, maka ia cenderung untuk berbuat jahat. Begitupun sebaliknya. Dengan demikian, implementasi teori ini dalam pembelajaran adalah guru harus menjadi model yang profesional yang layak untuk ditiru siswanya. Oke, di sini saya akan menjelaskan teori dari teori Baruda. Jadi di sini meniru itu bukan mencontek. Jadi kita sebagai guru itu melihat apa yang sudah diajarkan oleh guru kita yang dulu, yang sudah pernah kita temui. Nah, di sini makanya implikasi dari teori ini yaitu adalah pembelajaran di mana guru itu menjadi teladan atau subjek bagi siswa-siswi yang lainnya. Oke, yang kedua yaitu definisi kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kelipatan suatu bilangan adalah himpunan-himpunan bilangan asli yang habis oleh bilangan tersebut. Misalnya himpunan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10. Himpunan kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan adalah himpunan irisan dari himpunan-himpunan kelipatan. Misalnya dari himpunan kelipatan persekutuan 2 dan 4 adalah 4, 8, 12, dan seterusnya. Dari himpunan itu anggota terkecilnya adalah 4. Maka kelipatan persekutuan terkecil KPK adalah anggota terkecil dari anggota himpunan kelipatan persekutuan. Jadi kelipatan persekutuan terkecil KPK adalah hasil perkalian dari sebuah faktor-faktor prima yang berbeda dengan mengambil pangkat tertinggi. Nah, metode untuk menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Yang pertama, metode irisan himpunan. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari P dan Q dengan P, Q anggota himpunan bilangan asli adalah bilangan terkecil anggota himpunan bilangan asli yang habis dibagi oleh P dan Q. Contoh pertama, carilah 6 dan 8. Kelipatan bulat positif dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, dan seterusnya. Kelipatan bulat positif dari 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan dari 6 adalah dan 8 adalah 24 dan 48. Kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 8 adalah 24, sehingga 6 dan 8 adalah 24. Maka 6 mutlak 24 dan 8 yaitu mutlak 24. 6 dan 8 sama dengan 24. Maka 6 mutlak 24 dan 8 mutlak 24.
kelipatan persekutuan yang lain misalnya 48, 72, 92 dan sebagainya. Masing-masing lebih besar dari 24. Oke, selanjutnya metode faktorisasi prima. KPK diperoleh dengan cara mengalihkan semua faktor jika ada faktor dengan bilangan pokok yang sama. Pilih pangkat yang tertinggi. Contoh yang pertama, tentukan KPK 40, 12. Faktorisasi prima dari 40 dan 12 yaitu 40 sama dengan 23 dikali 5. Sedangkan 12 sama dengan 22 dikali 3. Jika M sama dengan KPK 40 dan 12, maka M adalah sebuah kelipatan dari 40 dan ini harus memuat 23 dan 5 sebagai faktornya. Juga M adalah kelipatan 12 dan ini harus memuat 22 dan 3 sebagai faktornya. Karena 23 adalah kelipatan 22, maka M sama dengan 23 dikali 5 dikali 3 sama dengan 120. Selanjutnya yaitu metode pembagian dengan bilangan prima. Metode ini dimulai dengan bilangan prima terkecil yang dapat dibagi paling sedikit satu dari bilangan yang diberikan. Kemudian proses pembagian dilanjutkan sampai baris di mana jawabannya berisi bilangan 1. Contoh yaitu tentukan KPK dari 12,75,120. Penyelesaiannya, untuk menyelesaikan masalah ini, kita mulai dengan bilangan prima terkecil yang dapat membagi paling sedikit satu dari bilangan yang diberikan dan membaginya sebagai berikut. 2 dibagi 12,75,120 berarti 6, 75, 60. Karena 2 tidak habis dibagi 75, tulis kembali 75 di bawah untuk memperoleh KPK menggunakan prosedur ini. Kita teruskan pembagian sampai baris di mana jawaban berisi bilangan 1. 2,12,75,120 dibagi 2 sama dengan 6, 75, 60. Kemudian dibagi 2 lagi menjadi 2,75,30. Kita bagi 2 lagi menjadi 3, 75 dan 15. Karena di sini 75, 15 dan 3 bisa dibagi menggunakan 3, maka kita dibagi menggunakan bilangan prima 3. 3 bagi 3 1, 75 bagi 3 25, 15 bagi 3 5. Kemudian kita bagi menggunakan bilangan prima 5. 1 bagi 5 1, 25 bagi 5 1, 5. Karena 1 tidak bisa dibagi 5, maka 1 diturunkan. 25 bagi 5 5. Kemudian 15 bagi 5 bagi 5 sama dengan 1. Jadi karena di tengah masih ada nilai 5, kemudian kita bagi lagi dengan bilangan prima 5. 1 bagi 5 kan tidak bisa, maka menjadi tetap 1 diturunkan, kemudian 5 bagi 5 yaitu 1 dan 1 bagi 5 1. Demikianlah KPK dari 12, 75 dan 120 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5 kali 5 sama dengan 23 kali 3 kali 52 yaitu 600. Baiklah, untuk materi yang terakhir adalah pengembangan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dengan menggunakan teori Baruda. Pengembangan pembelajaran KPK ini menggunakan teori Baruda, yaitu guru dalam menyampaikan pelajarannya harus memberikan metode-metode yang mudah untuk dipahami dan diikuti oleh siswa-siswanya agar dalam pembelajaran tersebut antara guru dan siswa terjalin kerjasama, sehingga siswa lebih mudah untuk memilih teori mana yang akan dipilih untuk diikuti dan diterapkan dalam mengerjakan soal-soal tentang KPK.